Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Dava Sargori. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya dari tahun 1803 sampai 1838. Bermula dari konflik internal, yaitu kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan kaum adat. Namun seiring berjalannya perang ini berubah menjadi perlawanan melawan Belanda. Latar belakang perang ini berangkat dari perbedaan pandangan antara kaum Padri yang ingin memurnikan ajaran Islam dan kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi lokal. Perbedaan ini memicu konflik antara kedua kaum tersebut, sehingga terjadilah peperangan. Namun seiring berlangsungnya peperangan, perang ini berubah menjadi perang melawan Belanda. Perang saudara ini berpuncak pada tahun 1815, yang dimana kaum Padri di bawah Tuanku Pasaman berhasil memukul mundur kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Arifin Murniangsyah. Dalam keadaan terdesak, Sultan Arifin meminta bantuan Belanda pada tahun 1821. Permintaan ini disambut Belanda dengan syarat pihak kerajaan menyerahkan Minangkabau kepada Belanda. Pasca perjanjian tersebut, meletuslah perang kaum Padri melawan Belanda dan kaum adat. Pada tahun 1825, Sultan Arifin Murniangsyah dibunuh kaum Padri. Di tahun yang sama, Belanda juga memprakarsai perdamaian dengan kaum Padri melalui perjanjian Masang. Alasannya adalah karena pada saat yang sama Belanda sedang menghadapi perang yang lebih besar di Jawa, yaitu Perang Diponegoro. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda melanggar perjanjian Masang dan mencoba menundukkan kaum Padri. Namun, pada saat yang sama, Tuanku Imam Bonjol berhasil merangkul kaum adat dalam sebuah perjanjian perdamaian. Belanda pun menghadapi kaum Padri dan kaum adat sekaligus dengan strategi yang bernama Benteng Starsel. Meskipun demikian, perlawanan kaum Padri dan kaum adat tetap sengit, sehingga Belanda mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang pada tahun 1833 yang berisi: 1. Kedatangan Belanda tidak bertujuan menguasai daerah Minangkabau. 2. Belanda datang hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan. 3. Penduduk Minangkabau akan tetap dipimpin oleh para penghulu mereka dan tidak diharuskan membayar pajak. 4. Untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membangun sekolah, diperlukan biaya. Maka sebagai ganti atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Belanda untuk hal-hal tersebut, penduduk diwajibkan menanam kopi dan harus menjualnya kepada Belanda. Namun, plakat ini tidak menyurutkan perlawanan, sehingga perang terus berlanjut sampai tahun 1837, yang dimana pada tahun 1837 Benteng Bonjol dikepung dan diserang besar-besaran oleh Belanda selama 6 bulan berturut-turut, yaitu sejak 16 Maret sampai 17 Agustus tahun 1837, yang membuat Benteng Bonjol dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol ditangkap, yang kemudian memperkuat cengkraman kolonial Belanda di Sumatera Barat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.